Halo, selamat datang kembali di channel Om Ben Belajar Desain. Kali ini Om Ben akan mengilustrasikan sebuah rumah dengan ukuran 15 kali 14 meter. Tapi sebelumnya Om Ben akan disclaimer dulu, kalau Om Ben di sini bukanlah seorang arsitek atau teknik sipil. Om Ben hanyalah seseorang yang suka menggambar lewat software. Rumah ini didasari oleh sebuah ide di mana sebuah rumah haruslah memiliki garasi yang luas, kamar yang cukup banyak, dan sebuah ruang untuk ibadah serta halaman belakang yang cukup luas. Untuk mewujudkan konsep tersebut, maka di sini Om Ben menarik sebuah bidang dengan ukuran 15 kali 14 meter. Nah, untuk yang ada saat ini digambar adalah ukuran 13 kali 15 meter. Nah, nanti ukuran yang 13 meter itu akan Om Ben tarik ke depan agar memperluas ruangan dari garasi atau carport. Nah, ini merupakan gambaran dari sketsanya. Untuk sketsa ruangan-ruangannya juga sudah ada ukurannya. Jadi sekiranya Om ingin melihat secara detail, Om bisa screenshot untuk gambar videonya, atau Om bisa pause sehingga mendapatkan ukuran-ukuran yang sesuai. Dan untuk bidang-bidangnya di sini sudah Om Ben warnai dan juga sudah Om Ben sertakan untuk luasan areanya masing-masing, sehingga Om semua bisa untuk mengira-ngira dibutuhkan areanya itu seberapa dan ini kurang atau tidak sekiranya mau diaplikasikan dalam bentuk nyatanya. Om Ben ambil contoh di sini untuk kamar. Om Ben menjadikan semuanya rata dengan ukuran 3 kali 3 meter. Nah, itu masih ada tanah di depan, sisa cukup luas sekitar 2 meteran untuk panjangnya. Jadi sekiranya nanti mau diaplikasikan ke dunia nyata atau memang Om tertarik dengan desain ini, sebenarnya untuk area tamu dan 2 kamar yang di depan itu bisa dilebarkan sedikit sehingga diperoleh kamar yang 3 kali 3, sekian meter sehingga mungkin lebih luas. Saat diberikan kelengkapan rumah ya, contohnya di sini adalah furniture, kurang lebih gambarannya seperti ini Om. Ini untuk sketsa dari ukuran-ukuran yang sudah Om Ben buat. Jadi dengan ukuran kamar ruang tamu 3 kali 3 meter, Om Ben sudah bisa letakkan meja belajar untuk anak dan juga untuk tempat tidurnya. Dan ruang tamu pun juga sudah mendapatkan sofa set ya untuk ruang tamunya termasuk dengan mejanya. Untuk rumahnya sendiri memang ini letaknya lebih tinggi dari tanah dasarnya ya, atau tanah di titik terendahnya. Titik terendahnya di sini adalah untuk taman dan carport. Nah, ini sudah Om Ben beri tangga juga. Jadi kalau memang mau masuk ke rumah, di sini ada sekitar 3 anak tangga. Dan di anak tangga yang terakhir itu cukup lebar, itu bisa dijadikan untuk teras ya, untuk menaruh kursi atau untuk sekedar teras saja kosongan juga tidak apa-apa. Untuk masuk ke rumah sebenarnya di sini bisa dilakukan juga lewat samping ya, lewat garasinya itu. Jadi misalnya tangganya itu dipindah ke sisi yang di garasi sebenarnya juga bisa. Cuman kelemahannya ya otomatis itu mengurangi luasan dari garasi. Sedangkan konsep dari rumah ini adalah garasinya harus cukup luas sehingga menyiasati hal tersebut, tangganya atau terasnya dibuat di depan rumah sehingga garasi didapatkan itu ukurannya cukup luas. Rumah ini juga memiliki tempat untuk parkir motor, letaknya di belakang garasi utama. Nah, untuk tempat parkir motor ini juga mendapatkan akses pintu ke dalam rumah. Jadi, kalau memang mau masuk ke dalam rumah, nanti langsung lewat pintu belakang, di situ melewati tempat ibadah. Nah, tempat ibadah ini Om Ben buat konsepnya adalah dengan lantai yang lebih tinggi daripada ruangan atau lantai-lantai di sekitarnya. Setelah melewati ruang ibadah, nanti langsung bertemu dengan ruang keluarga. Ruang keluarga di sini sudah dilengkapi dengan 1 set sofa dan juga kabinet TV sehingga ini bisa digunakan untuk bersantai bersama seluruh dengan anggota keluarga. Nah, mungkin tadi sedikit kecepatan untuk videonya. Ini Om Ben sertakan untuk gambarnya sehingga dengan gambar ini Om Ben harapkan Om bisa memiliki pandangan yang lebih jelas tentang desain dari Om Ben. Nah, ini adalah penampang desain dari atas Om. Jadi dari penampang ini dari atas Om bisa lihat semua untuk posisi atau lokasi-lokasi dari masing-masing ruangan. Dari posisi tersebut memang untuk toilet terletak di belakang sendiri ya, di area belakang di dapur. Nah, ini mungkin sangat mengganggu privasi dari Om yang mungkin tidak suka kalau ada tamu nyampe ke dalam ya untuk ke toilet. Solusi dari hal ini adalah dengan menambahkan toilet tentunya. Toiletnya di dekat dari ruang tamu atau yang punya akses langsung dari ruang tamu, dan ini bisa dibuat
langsung di samping ruang tamunya atau di depan dari ruang ibadahnya. Jadi di siku garasi. Ya, memang hal ini bisa mengurangi luas dari garasinya atau carportnya. Tapi di sisi lain, untuk privasi dari rumah ini terjaga. Kenapa? Karena dengan adanya toilet di ruang tamu, itu menjadikan tamu tidak perlu masuk ke rumah apabila membutuhkan toilet atau kamar mandi. Nah, ini adalah gambaran dari kamar utamanya. Kamar utamanya punya akses satu pintu, itu langsung dari area ruang keluarga, dan ini sudah mempunyai kamar mandi sendiri juga. Dan untuk hiburannya atau sarana hiburan sudah ada kabinetnya, yang dimana kabinet ini juga selain berfungsi sebagai tempat untuk TV, juga berfungsi sebagai lemari pakaian. Dan juga untuk daun pintu yang ada kacanya, ini bisa digunakan untuk berkaca atau make up. Bergeser dari jendela kamar utama yang ada toiletnya juga, nah ini langsung ketemu dengan taman belakang. Nah, taman belakang ini juga langsung berhadapan dengan ruang keluarga yang dipisahkan dengan pintu lipat yang cukup lebar, sehingga nanti kalau memang dibutuhkan, ya misal ada acara arisan atau emang keluarga inti atau teman yang dekat, itu pintu lipat bisa dibuka maksimal sehingga seakan-akan antara ruang keluarga dan taman itu bergabung jadi satu ruangan, dan itu bisa digunakan untuk semacam pesta kebun, barbekyuan bersama dengan relasi-relasi terdekat dari Om. Dan untuk mendapatkan bahan-bahan untuk barbekyuan atau pesta kebun itu juga tidak sulit, karena untuk lokasi taman belakang juga ini berdekatan dengan dapur. Kembali bergeser ke area depan, di sini terlihat pintu masuk ruang tamu yang utama, dan juga terlihat ada kamar ya di situ. Nah, untuk kamar sendiri di sini untuk masing-masing kamar sudah langsung mendapatkan akses ke udara luar ya melalui jendela. Termasuk juga kamar yang ketiga yang letaknya di belakang ya. Jadi itu mendapatkan ada celah itu sekitar 1 meter, dan itu dikasih jendela di situ. Nah, sehingga untuk kamar yang ketiga tetap bisa mendapatkan sirkulasi udara yang baik. Nah, udah ada gambaran kan Om untuk ruangan-ruangannya mau seperti apa? Sekarang Om Ben bikin untuk temboknya. Jadi ini ruangan harus Om Ben batasi dengan tembok agar makin kelihatan mana yang ruangan A, mana yang ruangan B. Untuk aksesnya di sini Om Ben buatkan melalui pintu yang dimana pintu itu terletak di pinggir-pinggir dari masing-masing ruangan. Dengan letak yang di pinggir ini tujuannya adalah untuk menambahkan space di ruang keluarga, sehingga bisa diletakkan kabinet yang cukup besar di situ di ruang keluarga. Kabinet itu selain berfungsi sebagai tempat buat menaruh TV, juga berfungsi juga untuk lemari. Jadi misalnya ada barang-barang yang harus disimpan dan mudah diakses, maka bisa diletakkan di kabinet di ruang keluarga. Ya, termasuk untuk pajangan, misalnya ada piala, itu juga bisa diletakkan di ruang keluarga. Juga termasuk buku ya, jadi bisa baca buku juga santai di sofa ya, yang lain sambil nonton TV, tetap ada komunitas bareng dalam satu keluarga di ruang keluarga. Jadi di ruang keluarga ini Om Ben bikin konsepnya tuh gimana caranya biar ruangan ini tuh tetap bisa hidup. Jadi misalnya ada anak-anak yang mau nonton TV, ada orang tua yang mau baca-baca buku atau baca surat kabar, atau mau baca-baca info dari tablet masing-masing, itu tetap bisa di dalam satu komunitas atau dalam satu ruangan di ruang keluarga itu. Nah, ini adalah gambaran untuk kamar mandi internal ya, kamar mandi kamar utama. Ini sudah dilengkapi dengan wastafel, kloset duduk, dan juga shower ya. Nah, di situ ada jendela kecil, jadi setiap kamar di sini sudah langsung mendapatkan akses udara untuk sirkulasi dengan udara luar, sehingga diharapkan untuk masing-masing ruangan tuh tidak terasa pengap. Demikian juga untuk ruang keluarganya. Di sini juga walaupun pintu kacanya itu ditutup yang pintu lipat, ini juga sudah ada jendela ya, masing-masing satu di pinggir kanan kiri untuk sirkulasi udara di ruangan keluarga. Nah, terlihat lagi itu untuk ruang keluarganya. Di belakang ruang keluarga ada teras ya. Teras ini tuh lebarnya kurang lebih sekitar hampir 2 meter. Dan di belakangnya lagi situ ada lahan hijau. Nah, lahan hijau itu juga cukup lebar ya. Itu panjangnya sendiri sekitar 4-6 meter, karena itu kan kepotong untuk toilet kamar utama. Nah, sebenarnya untuk area tersebut tuh cukup luas, bisa untuk dijadikan kebun ya, untuk pesta barbeque tadi misalnya, atau misalnya suka dengan ikan atau dengan burung,
itu bisa dibikin kolam atau aviari. Nah, sekarang kita menuju ke samping dari garasi yang ada pintunya. Nah, dari pintu ini kita bisa mendapatkan akses ke ruang ibadah dan juga ke ruang keluarga. Jadi pintu ini tuh punya peranan yang cukup penting. Semisal lagi terima tamu dan ada paket makanan yang mau disuguhkan ke tamu, maka kita tidak harus melewati pintu utama atau pintu depan. Bisa melalui pintu samping yang di samping dari tempat motor atau garasi motor. Untuk kamar mandi utama di sini Om Ben juga koreksi buat Om Ben sendiri. Om Ben lupa ya untuk kasih jendela di toilet kamar mandi utama. Jadi harusnya kamar mandi utama itu tadi ada jendelanya untuk sirkulasi udara. Dan ini adalah gambaran untuk yang sudah bertembok ya Om. Jadi dengan adanya tembok semakin jelas kelihatan pembagian ruangan-ruangannya, aksesnya, dan desain totalnya seperti apa. Dan untuk yang mungkin pengen lihat dalamnya kira-kira seperti apa, ini Om Ben kasih gambarnya. Dimulai dari gambar kamar anak yang pertama, ini letaknya tepat di samping ruang tamu. Dan di sebelahnya lagi, ini adalah kamar anak yang kedua. Dan nanti di sebelahnya lagi adalah ini kamar anak yang ketiga. Seperti pada kamar yang pertama, kamar yang kedua dan ketiga di sini juga mendapatkan ventilasi dan fasilitas yang sama. Seperti ada meja belajar, tempat tidur, dan ventilasi. Dan ini adalah untuk ruang tamunya dengan ukuran 3x3 meter. Di sini ada 2 sofa besar dan 2 meja, serta ada pintu dengan 2 daun pintu yang cukup lebar sebagai akses untuk masuk ke dalam rumah. Dari area kamar ketiga di sini kita dapatkan kamar mandi ada 2 dan ada dapur. Nah, ini sebenarnya untuk kamar yang tadi ada 3 tuh bebas ya, misalnya mau dipilih salah satunya buat diisi dengan ART atau dijadikan kamar tamu juga boleh. Untuk kamar mandinya sendiri kurang lebih komposisinya sama semuanya, ada shower, ada kloset duduk, dan juga ada wastafel. Nah, ini adalah gambaran untuk dapurnya kalau dari dalam, kurang lebih seperti ini, ada lampunya juga. Dan ini untuk dapurnya lagi ya, ini kelihatan dari atas, udah ada kompornya, terus sudah ada cooker hood dan juga sudah ada wastafel. Nah, ini kalau dari atasnya lagi, kurang lebih seperti ini dengan lemari yang modelnya bentuknya seperti huruf U. Kabinet dapur yang berbentuk huruf U ini cukup luas, jadi bisa untuk meletakkan alat-alat dapur, juga untuk stok-stok makanan atau bahan makanan bisa juga disimpan di kabinet tersebut. Dan kabinet tersebut juga dilengkapi dengan kulkas dan juga kompor, terus ada alat masak yang lain ya seperti microwave. Berlanjut ke ruang keluarga ya Om. Di sini tadi ruangan yang udah cukup banyak dibahas. Jadi ruangan ini terdiri atas 1 sofa set ya untuk keluarga, dan ada TV-nya, terus ada kabinetnya. Di situ bisa untuk meletakkan buku, bisa juga untuk meletakkan piala atau konsol game buat bermain bersama seluruh anggota keluarga. Berlanjut ke kamar utama, di sini sudah ada tempat tidurnya pastinya, dan ada kabinet yang berfungsi sebagai tempat baju sekaligus tempat untuk make up ya, karena pintu dari kabinetnya itu ada yang dilapisi dengan kaca. Untuk kamar mandi kamar utama sama fasilitasnya seperti kamar mandi yang lain dengan kloset duduk, wastafel, dan shower. Tepat di samping dari kamar mandi utama, di situ sudah ada jendela, di mana jendela itu berfungsi sebagai sirkulasi udara di kamar utama. Oh iya, untuk akses ke kamar utama di sini cukup berbeda ya, karena harus lewat dari pintu pada ruang keluarga baru bisa menuju ke kamar utama. Nah, ini gambaran kalau kita duduk di salah satu sofa di ruang keluarga. Ini kalau kita menghadap ke pintu lipatnya, kita bisa langsung melihat adanya ruang laundry atau mesin cuci di belakang. Nah, ini dari sudut pandang yang atas terlihat ya, di situ ada akses ke pintu kamar dan di sebelahnya adalah ruang ibadah. Jadi memang kalau mau ke kamar utama dia harus lewat dari pintu lipat yang besar itu. Nah, ini adalah gambaran menyeluruh dari desain kali ini yang sudah dilengkapi dengan furniture-furniturnya. Oke Om, sekarang Om Ben lanjut untuk membuat atapnya. Nah, atapnya di sini dari Om Ben ada beberapa kombinasi atap. Di antaranya ada yang cor atau menggunakan dak semen, terus ada yang menggunakan genting biasa ya, terus ada nanti yang menggunakan atap kaca. Untuk atap sendiri di sini meliputi hampir semua bagian rumah ya, kecuali pada bagian taman yang di belakang. Nah, nanti atap taman yang di belakang ini Om Ben kasih dengan atap kaca. Tujuannya adalah agar sinar matahari tetap bisa masuk, namun tidak demikian dengan air hujan. Sehingga kalau misalnya mau main-main di taman itu masih bisa walaupun kondisinya hujan.
Nah, ini udah mulai terlihat ya untuk atapnya. Jadi ini yang menggunakan genting ada 2 bagian, dan satu bagian ini menggunakan cor beton. Nah, nanti yang di bagian cor beton ini seperti biasa nanti Om Ben isi dengan tandon air dan juga unit AC outdoor. Untuk tembok sekelilingnya ini juga Om Ben tinggikan ya, kurang lebih sekitar 80 cm. Fungsinya untuk keamanan. Jadi saat ada yang servis air di atas atau servis AC di atas, ini tetap ada temboknya sehingga mengurangi risiko untuk tukangnya jatuh. Nah, ini udah mulai terlihat ya Om. Jadi sudah ada unit AC outdoor, jumlahnya 5, 3 untuk kamar dan 2 itu untuk masing-masing ruang tamu dan ruang keluarga, dan juga sudah ada tandon air. Tandon airnya di sini cukup besar, jadi cukup ya Om Ben rasa buat memenuhi kebutuhan air di seluruh rumah ini. Untuk pewarnaannya di sini Om Ben gunakan warna yang kebiruan ya atau abu-abu ini, dimana warna ini merepresentasikan warna untuk waterproof ya, cat waterproof. Sehingga diharapkan dengan cat waterproof itu mengurangi risiko kebocoran ya, karena itu kan dindingnya atau atapnya terbuat dari cor semen. Setelah dari atap rumah, kemudian kita menuju ke jendela. Nah, di jendela ini kita beri payung agar aman saat situasi sedang hujan. Payung jendela di sini terbuat dari beton dan dibuat menyerupai topi agar bisa terlihat lebih menarik. Hal ini dilakukan di semua jendela yang kelihatan dari depan ya, termasuk jendela di kamar yang ketiga yang tersembunyi di samping. Ya, walaupun jendelanya kecil, tetap kita buat desainnya menyerupai topi agar tetap menarik dan tentunya aman dari hujan. Sedangkan pada daerah teras rumah, di sini Om Ben buat dengan menggunakan cor beton. Nah, cor beton ini nanti ditopang dengan 2 tiang ya. 2 tiangnya ini cukup besar, nanti sekitar 20 sentian, jadi memberi kesan kokoh dan kuat. Untuk anak tangganya di sini Om Ben juga kasih pengaman. Jadi ini Om Ben kasih tembok kurang lebih tingginya itu sebatas jendela. Nah, jendela itu sendiri kurang lebih dari lantai itu sekitar 58 cm. Dan untuk temboknya di sini Om Ben warnai ya. Om Ben warnai dengan motif batu alam. Jadi sebatas tangga ini semuanya Om Ben bikin sewarna dengan batu alam. Nah, ini yang udah tadi Om Ben sampaikan bahwa Om Ben akan bikin untuk bagian tamannya menggunakan atap transparan. Ini menggunakan atap kaca yang nantinya akan ditopang oleh beton ya. Beton itu ada 4 kaki dan kesemuanya itu menyambung jadi satu. Jadi itu ada kotak ya, satu kotak yang menopang atap transparannya. Ya, kurang lebih seperti ini Om. Kalau misalnya dilihat dari bawah, di situ ada 4 kaki yang saling menyambung untuk menopang dari atap transparannya. Ini cukup lebar sehingga diharapkan untuk tamannya sendiri itu tetap kering walaupun hari itu hujan. Kemudian dari atap transparan yang di belakang, Om Ben lanjut ke depan ke daerah carport. Untuk daerah parkiran motor dan mobil, di sini Om Ben menggunakan tralis ya untuk di bagian sisi terluarnya, dengan tujuan untuk cahaya bisa masuk dan udara juga bisa masuk sehingga sirkulasinya tetap ada untuk di area parkir motor dan mobil. Ya, mungkin ada video yang kecepatan, ini nanti Om Ben lampirkan juga untuk foto-fotonya. Yang pertama, ini adalah penampang rumahnya dari sudut pandang atas bagian belakang. Dan ini untuk bagian belakang juga, tapi dari samping ya, dari lurusnya garasi. Dan ini adalah sudut pandang dari bagian atas sebelah kiri rumah, di mana ada celah untuk jendela kamar yang ketiga. Dan dari sudut pandang sebelah kiri di sini sudah terlihat juga ada jendela untuk kamar yang ketiga. Ini sudut pandang dari kanan atas rumahnya, terlihat ada carport, terus ada tempat motor juga, dan terlihat juga ada gerbang rumahnya. Ini dari bagian belakang rumah terlihat ada pintu lipat yang besar dan juga ada atap kaca. Dan ini masih di depan rumah ya, terlihat ada carport, ada gerbang rumah, juga ada jendela yang sudah dikasih penutup ya berbentuk seperti topi. Dan ini adalah wajah rumahnya bila dilihat dari depan. Ini dari belakang bagian atas dengan tembok yang sudah tertutup, dan ini adalah foto rumahnya lagi dengan garasi yang masih kosong. Ini adalah foto yang dilihat dari atas, memperlihatkan ruang laundry yang tertutup dengan area atap kaca. Oke Om, ini adalah tampang menyeluruh dari rumahnya yang sudah jadi sesuai dengan desain dari Om Ben. Kurang lebih seperti ini. Garasinya cukup luas, bisa menampung 3-4 motor dan 1 unit mobil. Nah, ini adalah garasinya kalau memang sedang diisi dengan 1 unit motor. Dan motornya juga bisa digeser ke belakang ya, ke tempat yang ada pintunya tadi. Dan ini kalau memang sedang terisi penuh, itu ada 3 motor dan 1 unit mobil.
Ya itu masih muat juga, bisa ditambah 1-2 motor lagi. Oke Om, terima kasih sudah menonton untuk ilustrasi rumah dari Om Ben. Kali ini dengan ukuran 15x14 meter. Semoga bisa jadi inspirasi buat Om yang sedang berencana untuk bangun rumah. Jangan lupa untuk memberikan respon yang positif, subscribe dan share video ini bila bermanfaat. Sampai jumpa di desain dan ilustrasi dari Om Ben berikutnya.